Pentingkah uji kompetensi oleh Dewi Sri Kurniawati, SSI, MSI? Idealisme dan semangat yang tinggi menguatkan saya untuk bergabung menjadi fungsional pejabat pengawas lingkungan hidup yang biasa disingkat PPLH. Keputusan tersebut saya ambil di tahun 2013 dengan penuh pertimbangan setelah lebih dari 10 tahun bertugas menjadi staf teknis di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan. Idealisme mendorong saya untuk berkiprah secara langsung dalam mengawasi dan memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan yang rentan ini. Idealisme itu juga membuat saya terpanggil untuk menjadi asesor kompetensi. Posisi sebagai asesor dapat saya jadikan kesempatan untuk memastikan para PPLH memiliki kompetensi kerja yang qualified. Melalui uji kompetensi, saya memiliki kesempatan untuk menilai sikap kerja seorang PPLH, terutama dalam aspek integritas. Karena jabatan PPLH sangat rentan mendapatkan gratifikasi, suap atau sebaliknya, mendapat perlakuan intimidatif. Saya ingin menggali apakah rekan sejawat saya memiliki keteguhan sikap dalam menghadapi godaan suap, gratifikasi, dan celah penyelewengan lainnya. Menelan kepahitan. Beberapa waktu lalu, saya menilai seorang asesi yang akan naik jenjang menjadi PPLH Madya. Dia telah menyiapkan portofolionya dengan cukup rapi. Hasil uji tertulisnya pun cukup memuaskan. Proses uji itu dilanjutkan dengan wawancara. Dari pengalaman melakukan asesmen selama 5 tahun ini, biasanya saya perlu waktu sekitar 1 jam untuk wawancara. Dalam 1 jam itu biasanya saya bagi menjadi 3 sesi. 10-15 menit awal untuk mendengarkan cerita pengalaman kerja asesi. 30 menit saya gunakan untuk mengecek kesesuaian profil asesi terhadap standar kompetensi jabatan. Dan 15 menit sesi akhir saya gunakan untuk memberikan masukan dan saran kepada asesi. Asesi saya kali ini dengan lancar dan penuh semangat memperkenalkan diri. Dia menceritakan pengalamannya selama lebih dari 10 tahun bekerja. Sambil mencatat, saya bertanya tentang 13 unit kompetensi inti yang dia harus kuasai. Dengan meyakinkan, dia mampu menjawab dengan baik, meskipun ada sedikit kurang percaya diri ketika menjawab 1-2 pertanyaan. Setengah jam berlalu tanpa terasa. Saya kemudian menggali lebih dalam dan menanyakan kompetensi teknis pilihan. Dia memilih pemeriksaan fasilitas tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya beracun atau B3 sebagai unit kompetensi pilihan. Saya sengaja membuka pertanyaan wawancara untuk unit kompetensi pilihan dengan pertanyaan ringan yang seharusnya pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk PPLH ahli pertama. Berdasarkan pengalaman pengawasan yang telah saudara lakukan, jelaskan perbedaan simbol yang digunakan pada fasilitas penyimpanan B3 dan limbah B3, tanya saya. Kemudian, dia kesulitan menjawab pertanyaan itu. Tatapan matanya tampak mulai kabur. Bibirnya gemetar dan ekspresinya memancarkan kebingungan. Saya bisa merasakan ketegangan pada saat asesi itu berusaha keras mengingat apa yang dipelajarinya. Saya membantunya dengan mengajukan beberapa gambar simbol. Perlahan, mata asesi itu mulai fokus kembali dan setelah beberapa saat jawaban atas perbedaan simbol B3 dan limbah B3 akhirnya keluar dari bibirnya meskipun dengan bantuan beberapa pancingan. Saya masih mengajukan pertanyaan berikutnya yang lagi-lagi adalah pertanyaan untuk pengawas lingkungan hidup ahli pertama. Coba jelaskan jenis-jenis fasilitas penyimpanan limbah B3 apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan apa persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Dia mulai menguraikan jenis fasilitas penyimpanan limbah B3 yang paling umum, yaitu bangunan. Suaranya masih bergetar. Kemudian saya meminta dia untuk menyebutkan jenis lain yang mungkin dia ketahui.
Ekspresi wajahnya menjadi ragu. Di tengah kebingungannya, dia berusaha memandang saya seperti mencari bantuan. Saya tersenyum, mencoba mendorongnya untuk mengingat kembali. Saya tunjukkan beberapa gambar fasilitas penyimpanan limbah B3. Namun dengan ragu-ragu dan suara gemetar, jawabannya selalu berputar-putar hanya terkait persyaratan teknis untuk fasilitas bangunan saja. Saya tetap berharap dia dapat menangkap umpan atau pancingan untuk mengingat-ingat hal-hal yang lebih teknis yang saya lontarkan. Tetapi beberapa saat tidak ada jawaban, bahkan suasana ruangan menjadi begitu hening. Saya juga terdiam. Saya teringat peristiwa serupa beberapa tahun lalu. Kejadian ini persis terulang seperti asesi saya sebelumnya. Sehingga ini adalah kedua kalinya saya menghadapi asesi yang tidak siap uji. Saya sedih, hati saya seperti teriris. Asesi saya ini berkeinginan untuk menduduki jenjang ahli madya dari portofolionya. Saya melihat dia juga dipercaya sebagai ketua tim di kantornya. Seorang PPLH ahli madya, apalagi seorang pimpinan tim, seharusnya sudah paham dan menguasai berbagai peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di tengah kesedihan dan kegalauan hati, saya terus mencoba menggali kompetensi asesi melalui berbagai pertanyaan. Saya juga terus berusaha memberikan umpan dan petunjuk terkait regulasi yang relevan. Wawancara itu terpaksa kami laksanakan lebih lama dari biasanya, 2 jam. Terasa pahit saya rasakan ketika asesi mengakui dengan jujur bahwa dia tidak pernah membaca sama sekali regulasi yang saya tanyakan. Dalam kondisi yang seperti itu, biasanya saya keluarkan jurus terakhir. Saya beri kesempatan asesi untuk menyelesaikan tugas tambahan berupa tulisan atau ringkasan mengenai peraturan yang relevan. Tujuannya sederhana, agar asesi membaca dan memahami materi yang seharusnya sudah dikuasainya. Saya berharap dengan kesempatan itu asesi bisa menunjukkan kemampuannya. Namun, lagi-lagi, kekecewaan besar melanda saya saat asesi tidak mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Rasa sedih karena saya harus memutuskan memberikan penilaian belum kompeten. Sebuah keputusan tidak pernah saya harapkan untuk diberikan kepada seorang yang seharusnya memiliki posisi dan pengetahuan yang memadai. Kompetensi PPLH ahli madya. Tuntutan standar kompetensi untuk seorang PPLH ahli madya mencakup kemampuan untuk mengevaluasi dan mewakili unsur kerja secara tepat. Namun, saat asesi tidak mampu menjawab pertanyaan yang seharusnya dikuasai seorang PPLH ahli pertama, pikiran saya dipenuhi dengan kekhawatiran. Bagaimana mungkin seorang PPLH ahli madya tidak bisa memberikan jawaban yang akurat dan tepat? Bagaimana dia bisa memastikan bahwa apa yang dia awasi memenuhi persyaratan peraturan atau justru melanggarnya? Pikiran lain datang menghantui saya. Bagaimana jika rekomendasi yang disampaikannya kepada pimpinan tidak hanya tidak akurat, tetapi bahkan salah? Rasa khawatir dan bingung saya mempertanyakan bagaimana SDM PPLH yang tidak kompeten akan berdampak untuk keberlanjutan lingkungan. Sementara peran dan kewenangan PPLH sebagai garda terdepan perlindungan lingkungan hidup sangat penting. Kami semua memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan lingkungan hidup. Setiap tindakan dan rekomendasi yang kami ambil harus efektif, benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara serius. Semuanya mengandung konsekuensi hukum yang signifikan. Pengetahuan mendalam tentang peraturan perundang-undangan adalah fondasi mutlak yang harus dimiliki oleh seorang PPLH ahli madya. Profesionalisme, integritas, dan kompetensi yang tak terbantahkan adalah tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap PPLH.
Uji kompetensi menjadi pintu gerbang awal dalam memotret standar keahlian di setiap tahap karir kami. Asesmen kompetensi baik teknis dan manajerial sosiokultural terhadap PPLH merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas mereka secara efektif dan berkontribusi positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan menjaga integritas, objektivitas, dan keadilan dalam proses asesmen, saya yakin bahwa kita dapat membantu menciptakan PPLH yang kompeten dan bertanggung jawab terhadap tupoksi yang diembannya.